Halo, kembali lagi bersama saya Rexy Rex di channel Rexy Rex. Jadi udah ganti nama ya dari logo kreatif menjadi Rexy Rex supaya orang-orang lebih gampang menemukan channel gue di pencarian YouTube. Karena kalau gue awalnya nulis logo kreatif, yang keluar tuh pencarian tentang bikin logo, tentang apa itu logo dan yang lainnya. Padahal kan gua itu ngebuat nama logo kreatif itu menjadi sebenarnya plesetan dari kata lugu kreatif, orang yang lugu tapi kreatif, orang yang nggak tahu apa-apa tapi pengen belajar. Kali ini gua nemuin iklan aplikasi yang menurut gua aplikasinya cukup keren, namanya Truecaller. Jadi Truecaller ini bisa bukan mendeteksi, bisa nyari tahu kontak apa yang menghubungi kita. Mungkin kayak get kontak gitu kali ya. Gue nggak pakai Truecaller ini juga, tapi dari apa yang gue pahami bahwa dia nyari tahu kontak ini tuh di save-nya sebagai apa sih, mungkin kayak gitu kali ya. Kalian tonton aja reaksi gue terhadap iklan ini. Iklan ini keren, naskahnya juga bagus, abis itu kostumnya juga proper, setnya juga proper. Jadi kalian lihat reaksi gue dan juga tonton analisa gue sampai kelar, sehingga kalian tahu apa sih yang ingin disampaikan oleh iklan Truecaller ini kepada kalian semua. Kalau sering terima telepon dari nomor misterius, bisa jadi itu saya. Korban saya banyak. Ibu yang gampang percaya, bapak yang panikan, dan mahasiswa yang asal transfer. Karena saya bisa jadi siapa saja. Polisi gadungan, dokter yang operasi anak kalian, dan pemilik kontrakan. Yang terkeren, saya bisa jadi ibu kalian. Emang banyak sih ke kasus penipuan, apalagi dulu ya, bilangnya kayak ibunya atau ini dari kepolisian, ibunya lagi ditangkap di kantor polisi, suruh kirim duit dan yang lainnya, atau nginin pulsa. Gue nggak ngerti kenapa polisi minta pulsa dulu ya, atau mama minta pulsa dulu, bahkan sempat ngetren juga sampai ada meme-nya. Mama minta pulsa dong. Tuh kan, Saya buat bisa diomongin. memainkan beberapa peran. Ibu, silahkan ngomong sama atasan saya ya. Halo, saya kepala polisi. Saya juga. Domanya di studio lagi dengan peralatan yang niat sekali, lebih niat dari gua lagi. Domba punya duit dari mana sih selain dari nipu? Punya metode pemilihan korban yang saintifik supaya tahu segalanya tentang kalian. Semua saya lakukan. Ada Bekasi, udah kayak apa namanya, aduh gue lupa, detektif lagi nih. Ada mapnya, ada road mapnya. Ini ada Bekasi, ada foto orang, saling baku hantam, profil lengkap target operasi, terus ada profil lengkap target operasi lagi. Ini mau mencoba naruh banyak Easter egg, cuman nggak terlalu banyak juga. Biar saya dapat uang kalian. Ketawanya bener-bener. Siap-siap karena kamu target selanjutnya. Jangan angkat telepon dari penipu berbulu domba. Lindungi diri Anda dengan Truecaller, aplikasi pendeteksi spam dan nomor misterius terpercaya. Kenali dan Oh blokir gitu. nomor tak dikenal yang mengganggu Anda. Download Truecaller sekarang. Story-nya bagus, iklannya singkat, story-nya bagus. Gue suka, ada banyak informasi di dalamnya. Jadi nanti kita lanjut aja di analisa iklan gue. Oke. Gimana ya? Iklannya bagus. Jadi gue bakal, seperti biasa gue bakal analisa iklan, tapi sebelum analisa iklan gue bakal disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang gue omongin, apa yang gue ucapkan ini tidak berdasarkan suatu hal yang sangat ahli. Ini berdasarkan buku-buku yang gue pelajari, terus juga ada jurnal-jurnal, apa yang diajarkan dosen-dosen gue, dan hal lainnya. Gue tidak mencoba untuk menjilat ataupun merendahkan sebuah brand, tapi di sini gue mencoba untuk belajar
bagaimana sebuah iklan itu tersampaikan kepada audiensnya. Jadi pertama, iklan ini gue bahas dari set dulu aja. Setnya bagus. Suara petir. Ya, kencang banget suara petirnya. Ya, oke. Jadi pertama gue bahas dulu dari setnya. Setnya bagus, proper, niat banget. Dia ada banyak kayak telepon apa sih ini? Telepon gagang, telepon kabel. Gue jadi lupa. Telepon kabel yang warna merah itu tuh ada banyak. Terus ada seseorang berdandan seperti domba dengan niat. Lalu juga ada set-set seperti orang yang dikurung di dalam kaca itu menurut gue juga bagus. Memberitahukan bahwa dia adalah sampel orang yang akan ditipu. Orang yang mudah ditipu. Lalu juga kita bisa lihat seperti dombanya mencari data orang itu menggunakan mapping. Itu semua dibuat dengan niat, dengan bagus sehingga tidak terkesan murahan. Tidak terkesan bahwa ini asal-asalan. Terus set yang gelap memberitahukan bahwa ini adalah area penjahat. Itu kan apa ya? Membawa audiens lebih dekat ke dalam iklan ini. Membawa orang yang menonton iklan ini menjadi lebih sadar bahwa ada seseorang di luar sana yang menggunakan cara-cara kotor untuk menipu kita. Setnya benar-benar dibikin seperti itu. Lalu di set itu juga ada kostum-kostum yang digunakan oleh si penipu. Dibuat dengan niat supaya kita mengetahui bahwa domba ini adalah domba yang jahat, domba yang memiliki niat buruk kepada kita. Selanjutnya, yang kedua, gue bahas dari sisi naskah. Naskahnya apik, memberitahukan dari sisi penjahat dan dari sisi penipu, apa yang penipu lakukan kepada kita calon yang ditipunya. Dia memberitahukan bahwa siapa aja sih yang pantas ditipu, dan dulu kan sempat ramai ya bahwa ada SMS mama minta pulsa, lalu dipanggil polisi dan sebagainya. Di sini dijelaskan. Jadi hal-hal yang dulu ramai pada kita dan kita cukup relate dengan hal seperti itu, bahkan sampai ada memenya, ada meme-nya, itu kan sudah tertanam ke dalam diri kita. Lalu Truecaller memanfaatkannya. Mungkin aplikasinya masih baru, tetapi apa yang sudah tertanam kepada kita memberikan kedekatan yang lebih intim dengan audiensnya. Ada mama yang gampang ditipu, bapak yang panikan, mahasiswa yang asal mudah transfer, dan lain halnya. Itu mirip sama kita yang panik kali kalau dibilang bahwa mama kita di kantor polisi, anak kita sedang berada di rumah sakit, dioperasi. Penipu bisa menjadi itu semua. Itu juga dijelaskan di sini. Penipu bisa menjadi polisi, penipu bisa menjadi dokter, penipu bisa menjadi mama kita, ibu kita. Di sini masih tahu bahwa Truecaller ini melakukan riset yang cukup dalam tentang apa yang penipu lakukan kepada kita, sehingga kita bisa lebih aware. Truecaller mencoba memberikan informasi bahwa penipu-penipu ini bisa dideteksi dengan suatu aplikasi gitu loh. Jadi kita nggak bisa ketipu lagi. Siapa tahu memang mama kita lagi ada di kantor polisi. Kita kan pasti berpikir seperti itu dong. Nah, cara kita mengetahui bahwa mama kita di kantor polisi gimana sih? Ya, selain menghubungi mama kita langsung, ya Truecaller ini. Lalu yang ketiga, tadi udah set. Lalu selanjutnya ada di naskah. Yang ketiga, gue mau bahas tentang target audiensnya. Target audiensnya ini tentu kita semua pasti pernah mendapatkan SMS atau telepon bahwa mama minta pulsa. Kayaknya telepon agak jarang sih, kecuali dia tidak berperan sebagai mama kita, tetapi berperan sebagai polisi, dokter, ataupun tuan kontrakan kita, pemilik kontrakan kita. Terutama di masa modern ini, itu lebih mudah untuk menipu menggunakan
berbagai cara. Salah satunya ya kontak ini. Jadi kalau kalian tahu, kontak ini tuh bisa digunain berbagai macam hal sekarang. Nggak cuma SMS atau telepon doang, bisa WhatsApp, terus juga ada yang menyangkutkan kontaknya ini dengan line mereka, Facebook, dan sebagainya. Truecaller memberikan keamanan. Dalam iklan ini memberitahukan bahwa ada sebuah keamanan yang ditawarkan oleh Truecaller. Lalu selanjutnya yang ketiga, kayaknya ini yang ketiga nih. Lupa ingat gue. Jadi yang ketiga ini, gue mau bahas tentang target audience mereka. Di target audience mereka itu kita yang lebih sering menggunakan media sosial, kita yang sudah mulai menggunakan HP yang cukup canggih, di mana kita bisa menggunakan beragam aplikasi untuk melindungi privasi kita. Salah satunya Truecaller ini. Truecaller menawarkan bahwa sekarang ada loh aplikasi untuk menjaga kita agar kita tidak tertipu seperti dulu. Seperti ada SMS mama minta pulsa, itu kan agak susah dulu ngelacaknya. Sekarang kita bisa nih ngegunain aplikasi yang seperti ini agar kita tidak tertipu. Di dalam iklan Truecaller ini, di naskahnya masih menyempatkan diri untuk memberitahukan produk apa sih Truecaller ini. Jika kalian sadar di menit-menit di ini iklan selama 1 menit 28 detik. Jadi jika kalian sadar di detik-detik terakhir, 10-15 detik terakhir ada brand insight Truecaller dimasukin. Sebentar, kita lihat di sini. Jangan angkat telepon dari penipu berbulu domba. Lalu, protect yourself with Truecaller. Lindungi dirimu menggunakan Truecaller. Dia memberitahukan ada beberapa brand insight di dalamnya. Karena, seperti yang gue bilang sebelumnya, kita mungkin masih belum tahu apa itu Truecaller. Aplikasi apa sih ini dan lainnya. Sehingga iklan yang seperti ini, iklan yang menggunakan soft selling seperti ini, masih dibutuhkan brand insight di dalamnya, di endingnya. Berbeda dengan iklan-iklan yang sebelumnya gue analisa, ada Gosen, ada BCA, ada Bayu, ada Lion Parcel. Itu kan mereka tidak menaruh brand insight yang sangat mencolok di dalamnya. Karena audiens sudah tahu siapa mereka, brand ini siapa, brand turunan dari mana. Mereka sudah tahu, tetapi di sini, di iklan Truecaller ini, masih sedikit orang-orang secara umum mengetahui bahwa ada sebuah aplikasi seperti ini. Seperti yang gue bilang sebelumnya bahwa mungkin aplikasi ini mirip seperti Get Contact. Karena yang gue tahu itu Get Contact, bukan Truecaller. Mungkin Truecaller ini lebih aman digunakan, lebih nyaman digunakan, sehingga gue belum pernah pakai juga sih Truecaller sih. Mungkin ada berbagai fitur lainnya yang tidak ada di Get Contact, dan gue juga nggak lihat Get Contact iklan seproper ini, seniat ini. Iklan ini bagus, gue belum lihat ya iklan-iklan lainnya. Mungkin bakal gue react juga iklan-iklan Truecaller lainnya, karena ada penipu berbulu domba lainnya yang bisa kita react dan bisa kita analisa. Tapi iklan ini sangat to point ke audiensnya, naskahnya bagus, menarik, sungguh entertain iklan ini, sehingga kita nyaman nontonnya dan kita bisa menyerap apa yang ingin disampaikan brand kepada kita, target audiensnya. Menurut gue sih itu kesimpulan dari gue. Jadi kalau kalian mau lihat reaksi gue terhadap iklan-iklan yang ada di Indonesia, gue berharap ada iklan-iklan luar yang bisa gue react juga ya. Tapi kalau kalian mau ada iklan yang menurut kalian menarik, atau ada iklan yang menurut kalian harus gue analisa karena kalian bingung isinya apaan atau targetnya siapa, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Tapi sebelum kalian tulis, kalian harus subscribe channel gue, like, dan juga share ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa ngobrolin iklan bersama, kita bisa ngobrolin dunia kreatif bersama. Terima kasih untuk sudah menonton. Dadah.